Oke, sekarang kita masuk ke pembentukan sel gamet. Nah, gamet pada manusia itu apa? Yang buat jantan itu sperma, yang untuk betina ovum. Nah, masing-masing ini terbentuknya di mana sih? Yang sperma itu terbentuknya di testis, atau lebih detailnya di vesicula seminalis. Salah, bukan vesicula seminalis, tapi tubulus seminiferus. Tubulus itu tube atau saluran. Tube itu ya udah, ya kayak selang lah. Seminiferus ini diambil dari kata semen. Semen itu semen atau sperma, gitu aja. Kalau ovum itu dari mana? Ovarium. Dibentuknya di ovarium. Gitu aja kan, gampang. Ini nggak kelihatan nih. Gue tulisin di sini aja deh. Seminiferus. Nah, kita sekarang lanjut aja ke gimana perbedaan antara kedua ini. Nah, ini kita ada gambarnya. Yang sebelah kiri itu spermatogenesis. Nih, spermatogenesis. Yang kanan oogenesis. Gampang kan? Genesis itu pembuatan, spermatogenesis pembuatan sperma, oo itu ya sel telur, oogenesis pembuatan sel telur. Nah, kita bahas yang sperma dulu. Nah, sel induk dari pembentukan sel sperma adalah spermatogonium. Nah, sel ini masih 2N. Ya, masih 46 kromosom lah. Nih, gue 2N atau 46 kromosom. Nah, terus dia membelah jadi spermatosit primer. Spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini masih 2N. Berarti kalau gitu, proses pembelahannya apa? Jelas ya, mitosis. Kenapa ya 2N? Hasilnya 2N lagi. Nggak ada variasi yang beda kan? Nah, setelah spermatosit primer jadi, spermatosit primer bakalan melakukan meiosis. Nah, hasilnya miosisnya lu masih ingat kan, meiosis itu ada 2 kali, yang satu sama yang kedua. Meiosis itu 2 kali. Nah, meiosis pertamanya dari spermatosit primer melakukan meiosis jadi spermatosit sekunder. Gampang kan? Primer meiosis jadi sekunder. Gitu. Nah, yang sekunder ini dari satu sel spermatosit primer dapat 2 spermatosit sekunder. Yang ini udah 1N. Masing-masingnya 1N. Setelah itu dia bakalan melakukan meiosis 2 lagi. Dia tetap N sama N. Namanya ini spermatid. Buletan-buletan ini spermatid. Kenapa namanya spermatid? Udah mau jadi sperma gitu ya, gampangnya. Tapi dia belum terdiferensiasi. Kenapa dibilangnya terdiferensiasi? Karena ini cuma satu sel, fungsinya nggak jelas apa. Tapi begitu dia jadi sperma, dia udah terdiferensiasi. Yang atas ini fungsinya buat nyimpan kode genetik, yang bawah ekor gunanya buat gerak, buat nyamperin ke ovum, bergerak gitu ya. Di atas juga sebenarnya ada yang berfungsi sebagai untuk menembus ovum. Ya itulah makanya namanya proses dari spermatid ke spermatozoa atau ke sperma adalah diferensiasi. Nah, itu dari spermatogenesis. Lo bisa lihat itu dari satu spermatogonium ngasilin 4 spermatozoa yang fungsional. Ngasilin 4 nih. Nah, coba kita bandingin ke oogenesis. Oogenesis pertama dari oogonium, sama aja yang situ spermatogonium, yang sini oogonium. Nah, terus dia mitosis juga, ngasilin primary oosit atau oosit primer yang 2N.
Nah setelah itu dia bakal ngelakuin meiosis. Nah ini beda nih sama sperma. Karena meiosis di oogenesis, spermatosit primer begitu meiosis pertama, hasilnya adalah bukan oosit sekunder 2 biji, tapi oosit sekunder 1 dan badan polar 1. Beda ini. Nah, oosit sekunder ini uniknya adalah ini yang dilepas saat ovulasi. Saat, ingat ya, ovulasi itu yang dilepas sel telur yang masih dalam tahap oosit sekunder, bukan tahap udah jadi ovum. Terus kapan dong jadi ovum? Nah, jadi ovum adalah ini kan dilepas nih di dalam tuba falopi. Loh, masih ingat harusnya tuba falopi di saluran rahim. Nih misalnya nih ovarium, nih ini kayak rahim gitu ya. Gambar gue jelek, nggak apa-apa lah ya. Nah ini di dalam sini ovumnya dilepas, terus dia ketemu sperma, spermanya berhasil masuk ke dalam, masukin materi genetiknya ke dalam. Saat itulah meiosis 2 pada oogenesis terjadi. Nah hasilnya pun dari satu oosit sekunder yang dimasukin sperma, hasilnya adalah 1 ootit dan 1 badan polar lagi. Gitu. Ootit ini yang akan diferensiasi jadi ovum dan nanti jadi zigot. Abis itu belah lagi jadi morula, blastula, gastrula, fetus, ya gitu terus. Dan bahkan jadi kita. Nah, yang perlu lo ingat adalah ini ngasilin 4 yang fungsional, sedangkan oogenesis ngasilin cuma 1 yang fungsional. Dan yang gak fungsional ada berapa? Ada 2 badan polar. Uniknya di buku Indonesia nyebutinnya biasanya badan polarnya itu bukan 2, tapi ada 3 badan polar. Kenapa dia 3 badan polar? Karena di buku Indonesia mengiranya badan polar pertama ini ikut melakukan meiosis 2. Jadi ada lagi ini jadi 2. Hasilnya 1, 2, 3, 4. Padahal mah enggak, ini enggak ngapa-ngapain, udah gitu aja. Orang untuk meiosis 2 berlangsung butuh ada keberadaan sperma. Jadi sebenarnya oogenesis itu ngasilin 1 ovum, 2 badan polar. Oke.